Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel with me Widya Anggreni Hartati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal-soal numerasi AKM yang ada di pusmenjar.kemdikbud.go.id. Soal yang pertama, di situ ada grafik tentang statistik keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada bulan Agustus 2019. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Kemudian berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang benar adalah, jadi kita buktikan satu-satu pilihan gandanya dan kita pilih pilihan ganda yang benar. Pilihan A, rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,06%. Jadi kita hitung terlebih dahulu rata-rata dari tingkat pengangguran terbuka laki-laki. Cara menghitung rata-ratanya adalah dijumlahkan terlebih dahulu semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 6,07 ditambah 5,70, kemudian ditambah 5,53, kemudian ditambah 5,40, kemudian ditambah 5,31. Jumlah datanya ada 5. Kemudian jumlah semuanya adalah 28,01 per 5. Jadi hasilnya adalah 5,602%. Kemudian di pilihan ganda ini ternyata berbeda, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang B, rata-rata tingkat pengangguran terbuka perempuan dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,55%. Kita buktikan X rata-rata sama dengan jumlah dari tingkat pengangguran perempuan 2015 adalah 6,37, kemudian ditambah 2016 yaitu 5,45, ditambah 2017 adalah 5,44, kemudian 2018 adalah 5,26, dan 2019 adalah 5,23. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 5. Kemudian dijumlahkan yaitu 27,75 per 5. Hasilnya 27,75 dibagi 5 adalah 5,55%, sehingga pilihan ganda yang B ini adalah tepat. Jadi jawabannya adalah yang B.
Soal berikutnya masih dengan diagram batang dari keadaan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian Joni seorang lulusan SMA. Pada saat itu Joni datang ke Bursa Tenaga Kerja dan mendapatkan info tidak ada formasi tamatan SMA di semua perusahaan. Apa saran Anda yang paling logis untuk Joni? Pilihannya adalah yang A, Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Kemudian yang B, Joni memutuskan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta walaupun kesusahan membayar biaya kuliah. Kemudian yang C, Joni menganggur dulu sambil menunggu info berikutnya dari Bursa Tenaga Kerja yang akan diadakan tahun depan. Kemudian yang D, Joni berencana ikut program transmigrasi ke luar pulau yang akan diberangkatkan 2 tahun yang akan datang. Apa yang harus dilakukan oleh Joni? Jawaban yang paling logis tentu yang mengedepankan masa depan, sehingga tidak perlu untuk menunggu info yang belum tentu kebenarannya. Dan yang paling tepat adalah Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Jawaban yang benar adalah yang A. Soal berikutnya, dengan melihat diagram tadi, diagram keadaan ketenagakerjaan Indonesia, tentukan benar atau salah pada pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama adalah angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah sehingga pengangguran semakin berkurang. Dari diagram ini, pada tahun 2015 adalah tingkat penganggurannya 6,07, kemudian 2016 berkurang menjadi 5,7, kemudian 2017 juga berkurang lagi menjadi 5,53, kemudian berkurang kembali 5,4, dan 2019 juga berkurang. Begitu pula dengan perempuannya juga berkurang dari 6,37, kemudian 5,45, 5,44, 5,26, 5,23. Jadi tingkat pengangguran semuanya berkurang. Jadi untuk pernyataan pertama adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Benar ya. Pernyataan yang ketiga, usaha industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya. Di diagram ini tidak ada data tentang usaha industri rumah tangga. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian pernyataan yang keempat, tingkat pengangguran terbuka perempuan semakin menurun karena laki-laki banyak yang bekerja di tahun berikutnya. Jadi di data ini hanya ditampilkan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, dan tidak dijelaskan apakah laki-laki banyak yang bekerja di tahun berikutnya, karena yang ditampilkan hanya jumlah pengangguran saja. Jadi jawaban yang benar adalah yang salah. Cukup sekian penjelasan tentang soal numerasi AKM tingkat SMP di Pusmenjar kemdikbud.go.id. Semoga tayangan ini bermanfaat and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.